Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Mahnun. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD SMP 1 Atap 4 Gunung Sari, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor peserta 52014000801 dan nomor induk mahasiswa 25011111079. Berikut adalah video praktek pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8 dengan tema amanah dan jujur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Wah, ini senyum ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita tolong ketua kelas maju ke depan, pimpin doa. Berdoa mulai. Baik, terima kasih ketua kelas, silakan duduk kembali. Sebelum kita belajar, guru cek dulu kehadirannya ya. Kenapa teman-teman kalian yang tidak masuk? Ahmad Fadhol Arifin, Ahmad Riyadi, sakit Ahmad Riyadi. Desi Ayu Lestari, Febriani, Hadir. lalu Ramzi Johan, hadir. Yang banyak yang hadir ya, cuma satu temannya yang sakit. Selanjutnya, sebelum kita mulai belajar, guru cek dulu kesiapan belajar kita ya. Coba semuanya berdiri dulu. Kalau ada yang mungkin belum masukkan baju, silakan dimasukkan bajunya ya. Baik. Anak kelas 8 sudah rapi semuanya, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran, kita melaksanakan pembiasaan setiap pelajaran pendidikan agama Islam ya. Kita selalu membaca ayat-ayat Al-Quran sebelum mulai belajar. Kita baca sama-sama ya. Allahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Jadi anak-anak, materi kita pada hari ini adalah amanah dan Jujur. minggu lalu kita mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang masih ingat pelajaran kemarin?
Aku bertanya ya. Siapa yang masih ingat kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Ya, Anggun, silakan berdiri Anggun. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Masya Allah, Tuhan Anggun ya. Baik, selanjutnya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Febri? Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Benar untuk Febri. Ya, itu sedikit kita kembali tentang pelajaran minggu lalu ya. Baik, kita masuk ke pelajaran kita hari ini, yakni amanah dan jujur. Tujuan pelajaran kita pada bab ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sifat amanah dan jujur. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis amanah dan jujur. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memberikan solusi berdasarkan sikap amanah dan jujur. Sebelum kita lanjut, Pak Guru bertanya dulu ya. Di kelas 8 ini, adakah pengalaman kalian yang berkaitan dengan perilaku amanah? Ya, Miftahul Jannah. Karena saya pernah lihat pada saya dan saya memandu kepada lain. Jadi temannya sudah pernah bercerita atau curhat, tapi Miftahul Jannah tidak menceritakannya kembali ke orang lain. Jadi Miftahul Jannah menyimpan cerita itu. Baik, tepuk tangan untuk Miftahul Jannah. Ya, yang namanya kita sebagai makhluk sosial, tentunya kita saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya tadi ya, ketika teman sedang dalam kesulitan, sedang ada masalah, tentunya butuh teman curahan hati ya, dapat mencurahkan isi hati. Nah, kita sebagai tempat teman itu mencurahkan isi hati, kita jangan menceritakannya kembali ke orang lain. Kita simpan sendiri. Itu contoh tentang aman. Kemudian di kelas 8, apakah kelas 8 sudah jujur semua? Apakah kelas 8 sudah jujur? Nah, betul ini? Betul. Apakah jujur itu bisa dibuktikan hanya dengan perkataan saja? Tidak, ya. Jadi jujur itu bisa dibuktikan dengan perbuatan. Sebelum kita lanjut, untuk lebih jelasnya nanti untuk menjelaskan materi, selanjutnya kita Guru akan menayangkan sebuah video. Baik, gimana? Setelah nonton video tadi, baru ya? Tapi yang penting itu adalah apa yang kalian dapatkan pelajaran dari video tadi? Kejujuran itu adalah segalanya adalah indah. Ingat ya, banyak hal tak terduga yang terjadi dalam kehidupan ini ya. Seperti contoh di video tadi ya. Sikap kita itu akan menentukan masa depan kita. Bagaimana kita bersikap semenjak kecil itu akan menentukan kita nanti ya. Makanya kita selalu diajarkan untuk beradab dan berakhlak yang baik dari sejak kecil. Anak sekalian, apa sih amanah itu? Amanah adalah segala sesuatu yang harus ditunaikan atau dipertanggungjawabkan kepada orang yang diberi kepercayaan. Seperti ayat tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli. Bahwasanya kita harus memberikan amanah kepada orang yang berhak menerima. Kemudian apa sih jujur itu? Nah, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Itulah makanya di awal tadi Pak Guru bertanya ya, apakah
Jujur itu hanya bisa dibuktikan dengan perkataan saja? Tidak. Tentunya harus juga dibuktikan dengan perbuatan. Jadi sikap kita itu menentukan masa depan kita. Ya, pintarlah dalam bergaul, ya, dalam mencari teman. Seperti dijelaskan tadi, ya. Waktu dan bersamalah kamu, bergaullah kamu dengan orang-orang yang benar. Ketika kita bergaul dengan orang yang rajin sholat, taat ibadah, mengaji sekolah, maka kita akan ikut rajin. Tetapi sebaliknya, ya, kalau kita bergaul dengan orang malas, ya kita akan malas. Maka jauhilah hal-hal demikian, ya. Minta Allah itu adalah bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Baik. Amanah itu sendiri anak-anak dibagi ada 3 macam, ya. Nah, itu bisa kalian lihat tabelnya, ya. Ada bentuk amanah, ya. Yang pertama amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah yang berat, ya. Kenapa dikatakan berat? Karena bentuknya coba kalian perhatikan, ya. Menjalankan syariat. Apa contohnya menjalankan syariat? Menegakkan salat dan waktu tepat pada waktunya. Ini terkadang orang sudah turun dari masjid, ya, udah Allahumma, udah selesai baru dia sholat. Apakah itu yang dinamakan dengan menegakkan tepat waktu? Ya, yang tepat waktu begitu azan, ya langsung duduk sholat. Itu makanya kebiasaan kita di sini adalah sholat berjamaah juga, ya. Jemur, ya. Pas waktunya kita duduk. Makanya Pak Guru selalu cepetan duduk supaya kita sholat tepat waktu. Kemudian menjaga contohnya jauhi segala larangan Allah, maksiat, perbuatan dosa. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan ingkar. Kalau dikasih amanah itu ya harus amanah, jangan ingkar. Kalau kita berbohong, itu namanya tidak jujur. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi jenis amanah yang pertama adalah amanah kepada Allah. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Nah, ada di sana bentuk amanahnya titipan benda. Apa contohnya? Barang titipan benda. Seperti contohnya yang pertama tadi, ya. Guru tanyakan itu pengalaman tentang amanah, ya. Jadi orang mencurahkan isi hati saja itu termasuk titipan isi hati kepada teman. Makanya jangan diceritakan lagi, ya. Terus yang kedua, rahasia. Tidak membongkar rahasia yang telah dipercaya. Nah, itu yang namanya isi hati itu rahasia. Karena kalau ada teman kalian yang curhat, yang mengenal isi hati, ya, jangan ceritakan. Terus yang terakhir ada nah, contohnya apakah kelas 8 sudah melaksanakan tugas PG? Setelah Pak Guru lihat-lihat, ternyata ini kelas sudah bersih. Berarti kelas 8 termasuk anak-anak yang jujur. Baik, yang kedua itu adalah amanah kepada sesama manusia. Yang pertama apa tadi? Amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Menegakkan sholat. Yang kedua adalah amanah kepada manusia. Yang terakhir adalah amanah diri. Perhatikan di depan, ya. Untuk amanah kesehatan tubuh, apa contohnya? Kita
kita sudah diberikan amanah berupa kesehatan tubuh. Nah sekarang bagaimana cara kita menjaganya? Dengan cara menjaga pola makan. Menjaga pola makan, jangan makan asal-asalan. Makannya yang berlemak berlebihan, yang terlalu pedas, itu bisa menyebabkan kolesterol, kemudian bisa menyebabkan sakit perut. Jadi pola makan itu harus dijaga. Ya. Ada makan sehari itu berapa kali? 3. Ada yang 5 kali? 3. Berapa? 3 kali. Sarapan, makan siang, makan sore. Malam itu sebenarnya waktu istirahat. Nah, ya. Jangan makan di waktu malam. Baiknya kalian makan di waktu sore. Ya. Karena kalau kalian makan terus langsung tidur, itu pengolahan lemak itu jadi agak sulit ya. Nah, jadi kalau sebenarnya habis makan itu istirahat sebentar, olahraga. Tidur cukup. Jangan sering begadang. Ini kelas 8 ini siapa yang sering begadang? Ada. Jujur dong. Ini kan pelajaran kita kan ya jujur. Ya. Jangan begadang. Terus dan berolahraga. Gitu, yang kedua, bentuk amanah kepada diri sendiri. Apa contohnya? Memanfaatkan waktu luang untuk belajar. Bukan untuk hal yang sia-sia. Yang jelas kalian ini kan muda, jadi salah pekerjaan itu masih ditanggung sama bapak ibu. Harusnya kalian itu waktunya sangat luang, ya pastinya waktunya sangat luang. Jadi pergunakan waktu itu, manfaatkan waktu luang itu dengan hal-hal yang baik, ya bukan untuk yang sia-sia. Kemudian dengan belajar. Kemudian bentuk amanah kepada diri sendiri. Yang terakhir potensi diri. Contohnya makan dan kemampuan yang Guru sudah sampaikan sedikit materi tadi tentang amanah dan jujur. Nah, ini Pak Guru bagikan LKPD ya, dan kerja peserta didik itu kalian kerjakan. Baik Pak Guru kasih waktu diskusi 15 menit. Ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ya.
Nah semua? Surat akan diberikan ke UKS dan tidak mengikuti pelajaran. Ya. Jadi yang tidak menyukai mata pelajaran matematika. Nah, ketika mata pelajaran matematika dia selalu pura-pura sakit perut. Nah, itu untuk amanahnya apa? Itu Dia tidak pelanggaran. menyukai mempelai mereka pura-pura sakit perut agar tidak mengikuti pelajaran. Nah, itu pelanggarannya ya. Jadi dia tidak suka pelajaran. Terus. Kita harus berusaha menyukai semua mapel karena dengan suka terhadap mapel membuat kita akan lebih mudah memahami mapel tersebut. Kita harus berusaha berkata jujur dan tidak berbohong. Luar biasa. Tangan dulu. Sebutkan 3 hikmah utama dari perilaku amanah yang jujur yang patut kalian rasakan dalam dampaknya dalam pergaulan di sekolah. Meningkatkan kepercayaan dari orang lain, disukai banyak teman, mendapatkan ilmu yang barokah. Kami akan mengerjakan amanah yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan benar dan baik dengan cara melaksanakan kegiatan di kelas maupun di lapangan sekolah. Kami akan melaksanakan ujian dengan jujur dan tidak mencontek. Baik, itu komitmen dari kelompok 1. Apa komitmennya tadi? Komitmennya terkait amanah akan selalu melaksanakan jadwal piket kelas maupun di lapangan. Kemudian terkait dengan jujur akan selalu menjawab soal-soal dengan jujur dengan kita menjawab. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait kasus sore hari. Pada hari Pak Rina menitipkan perbuatannya kepada Dani untuk diambil oleh istrinya. Namun Dani justru menggunakan motor itu untuk berkeliling sebentar sebelum istrinya datang. Untuk bentuk pelanggaran. Dani menggunakan motor itu untuk berkeliling sebelum istri Pak Rina datang. Dani tidak langsung memberikan kunci itu kepada istri Pak Rina. Intinya, Dani seharusnya langsung memberikan kunci motor itu kepada istri Pak Rina. Seharusnya Dani tidak benar-benarnya berkeliling sebentar. Hikmah. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dapat banyak teman dan diberi oleh orang-orang terdekat. Apa itu? Hikmah, mana dan jujur. Terus komitmen kelompoknya? Komitmen amanah, melaksanakan setiap kelas dan mengerjakan tugas yang diberikan kepada guru, dengan guru. Mengerjakan soal dengan jujur dan tidak mencontek. Yang ada yang ingin bertanya? Atau saran atau tanggapan? Kalau nggak ada silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelompok 2. Lanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Akan kasusnya sesuai dengan nomor urut kelompok ya. Jadi kasus nomor 4. Kami diberikan karunia kesehatan dan waktu luang yang banyak oleh Allah. Namun dia justru menghabiskan waktu luangnya dengan bermalas-malasan dan tidak menjalankan kewajiban sholat. Untuk pelanggarannya bermalas-malasan, tidak menjalankan kewajiban sholat dan menghabiskan waktu luangnya. Solusi sikap berintegritas yang benar. Tidak bermalas-malasan karena Allah membenci orang yang bermalas-malasan dan harus menjalankan kewajiban kita yaitu sholat lima waktu karena sholat merupakan sifat amanah kepada Allah SWT. Ya. Tiga hikmah utama dari perilaku amanah dan jujur, yaitu terhindar dari sifat munafik, memperoleh kebaikan di sekolah, merasakan kebenaran dan kebahagiaan. Komitmen terkait amanah, melakukan tiga kelas, menyambut di lapangan, menjaga sholat lima waktu, dan saat kembali menitipkan barang kita harus menjaganya dengan baik. Komitmen terkait jujur. Saat ulangan tidak boleh mengajar. Saat orang kehilangan uang dan kita membutuhkan uangnya, kita harus mengembalikannya dan tidak berkata bohong saat ditanya. Apakah ada yang mau bertanya? Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4. Masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Baik anak-anak sekalian, pelajaran apa yang kalian dapat pada pagi hari ini? Apa? Dan bagaimana perilaku amanah? Harus menjaga kebersihan dengan baik. Ya, menjaga kehidupan dengan baik. Intinya menjaga kepercayaan yang diamanahkan oleh orang. Sementara apa itu jujur? Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Baik, sebelum Pak Guru tutup, terlebih dahulu Pak Guru sampaikan pelajaran yang akan datang adalah ibadah dengan disiplin dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Namun sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru simpulkan dulu bahwa pelajaran yang kita dapat pada hari ini adalah, mungkin ada yang mau bertanya? Sebelum ditutup? Ya. Belum ada pertanyaan, jadi Pak Guru simpulkan ya. Banyak hal terjadi yang tidak terduga ya, seperti video awal tadi. Itu sikap kita harus baik ya semenjak kecil. Karena sikap kita itu akan menentukan masa depan kita. Jadi kita harus berperilaku amanah dan jujur. Setelah kalian memahami perilaku amanah dan jujur, yang terpenting itu adalah pelaksanaannya ya. Pelaksanaannya ya, perbuatannya dalam sehari baik di sekolah maupun di rumah. Jangan hanya sekedar paham, jangan hanya sekedar tahu tentang pengertian amanah dan jujur, tapi tidak melaksanakannya, tidak mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama menapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.